Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dokter, teman-teman dan semuanya. Nama saya Putri Amalia Zara dengan NIM L14012411029. Dan hari ini saya akan melakukan sebuah video tentang penjelasan mengenai nebulizer, terapi oksigen, hemorrhage maneuver, dan juga tata laksana tersedak. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Kakak. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Zara dan saya yang berjaga pada pagi hari ini. Jadi, kalau tidak salah tadi, uh, apakah kakak dengan bernama N? Oke, kakak kalau tidak salah tadi ada keluhan sesak ya? Oke, jadi saya hari ini akan melakukan tindakan untuk nebulasi. Jadi nebulasi ini tuh seperti pemberian obat melalui hirupnya, melalui inhalasi atau hirupnya. Jadi adik silakan duduk. Nanti untuk ibunya boleh menjaga selagi saya mempersiapkan untuk terapi nebulasinya. Ini adalah alat nebulizer, yaitu sebuah alat yang mengubah obat cair menjadi kabut halus agar bisa dihirup dan langsung masuk ke dalam saluran pernafasan. Di sini saya akan melakukan persiapan untuk melakukan terapi nebulisasi. Pertama, kita membuka dulu semua alat dan bahan yang akan digunakan untuk mempersiapkan terapinya. Berikut alat dan bahan untuk melakukan terapi nebulisasi. Pertama ada main unit, lalu selang untuk mengumumkan main unit dengan nebulizer cup, lalu ada mouthpiece dan masker. Masker di sini ada masker anak dan masker dewasa. Lalu kita juga menggunakan obat. Ini dia main unitnya. O berarti off dan I berarti on. Untuk selang di selanjutnya, bolongan di selanjutnya itu merupakan tempat untuk bagian selangnya. Sebelum melakukan tata laksana terapi, kita tetap harus mematuhi kebersihan, seperti mencuci tangan dengan 7 step WHO, menggunakan handscoon, dan masker. Mari kita mempersiapkan alat untuk terapi nebulisasi. Pertama, sambungkan main unit dengan saklar. Pada kasus ini kita akan menggunakan masker dewasa. Tahap pertama yang harus dipersiapkan adalah untuk menyiapkan nebulizer cup-nya. Buka tutup obat. Lalu masukkan isi obat ke dalam nebulizer cup. Tuangkan obat dengan sepenuhnya. Setelah itu, inilah yang dinamakan baffle. Baffle ini akan ditaruh di dalam nebulizer cup. Ini dia yang dinamakan nebulizer top. Nebulizer top akan ditaruh di atas bezel. Pastikan nebulizer top dengan cup-nya ketat. Ini yang dinamakan nebulizer cap atau kepalanya. Fungsinya adalah untuk mencegah agar tidak memborosi obat atau obatnya tidak tumpah keluar dari nebulizer cup.
Inilah yang dinamakan mouthpiece. Lalu ini adalah maskernya. Mouthpiece dan masker keduanya dapat digunakan sebagai penyambung dari nebulizer cup ke mulut pasien. Lalu ini adalah selang untuk menyambungkan dengan nebulizer cup dengan main unit. Lalu kita pasangkan masker kepada nebulizer cup. Di sini kita juga bisa memasangkan mouthpiece ke dalam nebulizer cup. Perbedaannya dapat disesuaikan dengan kondisi pasien. Saat masker atau mouthpiece-nya sudah tersambung dengan nebulizer cup, kita akan menyambungkan selang ke dalam bawah nebulizer cup. Ujung lainnya akan disambungkan ke dalam main unit. Persiapan perangkat untuk terapi nebulisasi sudah selesai. Tahap terakhir adalah untuk menyalakan on dan memasangkan masker ke dalam kepada pasien. Selama terapi, kita tunggu dalam jangka waktu 5 hingga 20 menit. Jika gejala pasien membaik setelah observasi selama 1 hingga 2 jam, maka pasien dapat aman untuk dipulangkan. Sebelum kita ke terapi oksigen, kita harus melakukan pemeriksaan kadar oksigen pada darah kita. Ini adalah penggunaan oximeter untuk mengetahui SpO2 kita. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Putri Amalia Zara dan saya adalah dokter yang berjaga pada siang hari ini. Bapak, apakah Bapak dengan nama N? Oke, baik. Bapak, kalau tidak salah dari yang laporan saya dapatkan bahwa Bapak itu merasa sesak ya Pak? Ya, dari pemeriksaan kadar O2 Bapak cukup rendah ya Pak. Jadi hari ini saya akan melakukan tindakan untuk terapi oksigen untuk meningkatkan kadar O2 ya Bapak. Jadi Bapak silakan duduk dulu senyamannya. Nanti akan saya siapkan terapi oksigennya terlebih dahulu. Pada kasus ini, sebelum kita melakukan terapi oksigen, kita harus menghitung berapa oksigen yang akan dibutuhkan untuk menentukan tata laksana apa yang cocok bagi pasien. Pertama, kita bisa menggunakan oximeter. Oximeter bisa digunakan untuk menghitung berapa saturasi oksigen pada darah. Jika saturasi oksigen tidak memenuhi, misalnya kurang dari 94%, maka kita bisa tingkatkan atau mencoba untuk mentargetkan sekitar 94 ke atas sampai 98. Cara kedua adalah kita menghitungkan dengan rumus kebutuhan oksigen. Rumus kebutuhan oksigen membutuhkan analisis blood gas agar kita bisa mengetahui PaO dan PO2. Artinya tekanan oksigen pada alveolar dan juga tekanan oksigen pada arteri. Berikut cara untuk mencari FiO2 yang cocok untuk pasien.
Pertama, kita harus mencari tahu dari blood gas analysis PaO2 dan PA kecil O2-nya. Lalu kita menemukan gradien alveolar dan juga arterinya, gradien dari oksigennya. Kita tahu bahwa SPO atmosfer itu konstan. Jadi untuk kita menggunakan rumus oksigen tadi untuk menghitung kebutuhan yang dia butuhkan. Dan akhirnya kita mendapatkan 50%. Setelah kita menemukan target dan juga FiO2 yang dibutuhkan, kita bisa melihat apa alat yang cocok untuk diberikan kepada pasien ini. Mengacu pada daftar ini, maka alat yang paling cocok untuk terapi oksigen adalah masker simple dengan konsentrasi oksigen 50% dan aliran oksigen 7 lpm. Setelah kita melakukan perhitungan tersebut, kita bisa langsung melaksanakan terapi oksigen. Pertama, kita siapkan dulu pasiennya dalam posisi biasanya Fowler atau semi-Fowler. Tapi disesuaikan dengan pasien enaknya seperti apa. Lalu, kita nyalakan tabung oksigen. Kita mengeceknya dengan menggunakan telapak tangan. Lalu kita sambungkan semuanya dari selang atau alat yang digunakan untuk maskernya ataupun alat nasal kanula dengan humidifier dan juga flow meter untuk disambungkan juga kepada selang dan tabung oksigen tersebut. Kita bisa mengontrol kecepatan LPM-nya menggunakan flow meter. Setelah beberapa saat terapinya sudah selesai, baru kita bisa lepaskan dari pasien tersebut setelah kita menyalakan tabung reaksi dan menggunakannya dan menggunakan masker atau alat nasal kanula atau yang lainnya kepada pasien tersebut. Saat ada orang tersedak, sebelum melakukan back blows, Heimlich maneuver atau tekan perut atau pukulan dada, yang pertama harus dilakukan adalah menyuruh pasien atau orang yang tersedak untuk mengeluarkan benda asing tersebut lewat dahaknya. Jika tidak berhasil, maka untuk orang dewasa, lakukan pertama kali 5 back blows atau tepuk punggungnya. Jika tidak berhasil, lalu baru gunakan tekan perut atau Heimlich maneuver. Untuk anak-anak, lakukan 5 tepuk punggung. Jika tidak berhasil, lalu gunakan pukulan dada atau chest thrust. Jika ada seseorang yang mengalami tersedak, maka kita harus melihat dulu apa kondisi mereka. Jika mereka sadar dan mereka bisa berdiri, maka lakukan Heimlich maneuver. Untuk melakukan Heimlich maneuver, kita harus posisikan diri kita di belakang korban. Setelah kita memposisikan diri di belakang korban, kita mengepakkan tangan kita dan kita dengan tangan lainnya memegang tangan yang di kepala tersebut. Ibu jari menghadap kepada bagian perut di atas pusar. Lalu kita memukul bagian tersebut dengan cukup kencang selama 5 kali. Jika makanan tidak keluar, maka kita ulangi lagi Heimlich maneuver tersebut. Jika pasien juga masih tersedak tetapi juga selain Heimlich maneuver, juga bisa dilakukan back blows, yaitu dengan menepuk-nepuk punggung dari pasien atau orang yang mengalami tersedak. Jika korban sudah tidak sadar, maka kita baringkan dulu korban yang tersedak, lalu kita duduk di antara dua pinggulnya. Saat kita duduk di dua pinggulnya, kita gunakan tangan kita untuk kita mendorong bagian perut di atas pusar sama seperti posisi pada Heimlich maneuver. Lalu kita dorong dengan menggunakan berat badan kita sampai benda asing yang ada di dalam tenggorokan keluar. Jangan lupa, pada akhir setiap tindakan, kita harus menjaga kebersihan dan higienitas dengan cuci tangan setelah kita melepaskan handscoon dan membuangnya dalam tempat yang teratur.